Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan kemurahan kepada kami. Pada minggu hari siang ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah kebesaran-Mu, semua anugerah-Mu, kasih-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu Bapa. Dan saatnya ya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami juga mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak percaya Allah, yang coba mengganggu, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditabur ke tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang dan neraka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan subur yang menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang berkatakan amin. Shalom. Shalom bagi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama-sama, beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Ini semua anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Mari kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sudah semuanya, mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri sebentar. Angkat Alkitab kita, katakan sudah saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Tuhan. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarnya, saya percaya, saya lakukan, maka saya pasti menerima berkat daripada Tuhan hari ini juga. Amin. Secara Tuhan, kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan membaca ayat genap dan 2 dan seterusnya sampai 8. Saya akan lebih dahulu. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Tekan amin. Kita bersyukur ya, sebentar lagi kita merayakan Paskah ya, dalam bulan Paskah. Kita percaya ya, bulan Paskah ini bulan yang spesial ya, di mana mereka merayakan bahwa bentar lagi Tuhan kita Yesus Kristus akan disalibkan, akan dikubur ya. Kita melihat Tuhan Yesus itu terlalu baik ya. Dia akan mengakhiri pelayanannya di bumi ini, dan dia selalu mengingat murid-muridnya akan setiap yang harus mereka lakukan, mereka rayakan ya. Kita melihat dari Tuhan menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir ya, gimana mereka selalu merayakan Paskah ya, dengan apa? Dengan kambing, domba ya. Bahkan ketika ada malaikat maut, ketika mereka dipimpin oleh Musa dipakai Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir itu ya, ketika ada malaikat maut yang untuk membinasakan orang Mesir dan semua hewan di sana yang sulung akan meninggal, tetapi mereka disuruh
mengambil sembelih anak domba, darahnya itu untuk mengurapi ambang pintunya supaya malaikat maut itu tidak masuk ke rumah mereka, ya. Dan gimana mereka mengalami keselamatan dan pengorbanan campuran tangan Tuhan sehingga mereka bebas dari semua belenggu, ya. Kita melihat di sini, ya, begitu banyak mukjizat yang Tuhan adakan, yang Tuhan perbuat. Salah satu yaitu Lazarus yang dibangkitkan daripada orang mati. Ya, kita melihat 3 bersaudara ini, ya, kita melihat dari Yohanes pasal 11 ayat 3. Saya baca untuk kita. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, ya. Kita melihat 3 bersaudara ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan gimana pelayanan Yesus pertama kali juga ketika Marta sibuk melayani, tetapi Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan Yesus, ya. Bahkan kita melihat hatinya Maria ini mengikuti Yesus itu begitu konsisten, ya. Enggak ada perubahan dari awal sampai akhir, bahkan sampai bentar lagi Yesus dinyalakan, dia mengorbankan habis-habisan untuk Tuhan. Ayat 1 mengatakan, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ disediakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, ya. Luar biasa, mereka begitu konsisten mengikuti Tuhan dan mereka selalu dekat kepada Tuhan, ya. Ayat 3 mengatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekapnya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu, ya. Kita melihat di sini firman Tuhan mengatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, ya. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan ketika Tuhan mau disalibkan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekapnya dengan rambutnya, dan baunya semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin, ya. Kita lihat seolah-olah Yudas Iskariot ini, ya, memang baik hati, ya. Dia mengatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin, ya. Perkataan Yudas Iskariot ini seolah-olah baik sekali, ya. Karena apa? Dia memperdulikan uang ini, ya. 300 dinar, ya. Di zaman itu 1 dinar itu adalah upah seorang pekerja. 1 harian pekerja yaitu 1 dinar, ya. Berarti kalau kita hitung 300 dinar berarti 300 hari, ya, bekerja upah seorang buruh. Kalau sekarang kita lihat, ya, mungkin tukang bangunan, ya, mungkin 150, 200, ya, bermacam-macam variasi, mungkin
100, 150 sampai 200 ya. Mungkin kita bikin aja 150 ya. 150 satu hari kalikan 300 hari ya, berarti berapa? 45 juta ya. 45 juta itu kalau sekarang kita gunakan untuk memberi makan orang miskin ya, banyak sekali itu ya, banyak sekali ya. Tetapi motivasinya itu salah ya. Mengikuti Tuhan Yesus tidak konsisten ya. Mungkin awalnya Yudas Iskariot itu begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, mengikuti Tuhan, sehingga apa? Dia diangkat menjadi seorang bendahara ya, untuk mengatur keuangan ya. Berarti dia kesungguh-sungguh, ada pertama kali dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi pada perjalanannya dia berubah setia, dia mulai tidak konsisten lagi ya kepada Tuhan. Dan apa? Fokusnya itu hanya sama kepada uang lagi, bukan kepada Tuhan lagi ya. Ini sangat bahaya ya. Karena begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang tadinya dipakai Tuhan secara luar biasa ya, urapan secara luar biasa, mendapat orang sakit sembuh, mendoakan orang yang kerasukan, orang yang sembuh. Tetapi oleh karena apa? Fokus kepada uang, akhirnya meninggalkan pelayanan ya. Itu sangat bahaya kalau kita fokus kepada uang ya. Dan ada bahayanya juga ya, kalau orang memberi persembahan kepada Tuhan ya, kita mulai mencegah, mulai komplain ya. Jangan-jangan ada roh Yudas ini ya. Hati-hati bertuhan ya. Ya, mungkin kita bersyukur ya, tadi penanggung jawab sudah ingatkan kita bahwa kita di gereja GKI Pertobatan ini diwajibkan untuk memberikan persepuluhan ya. Tetapi ini juga ada ancaman ya bagi hamba-hamba Tuhan yang mengucapkannya, mengingatkannya ya. Karena apa? Kalau kita fokusnya kepada uang ya, kita bisa salahkan hamba Tuhan ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya, karena Tuhan itu suruh kita memberi persepuluhan ya. Kita harus sebagai hamba Tuhan, kita ingatkan kembali jemaat. Kita melihat kalau dalam firman Tuhan ini, gimana Tuhan Yesus membangkitkan Raja Lazarus yang mati dan bangkitkan Raja Lazarus dari antara orang mati itu ya. Orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu mau apa? Mau bunuh dia ya, karena dia mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan mereka mau bunuh Yesus karena apa? Ya, iri dan dengki sama Yesus. Saya terus pikir seperti ini Bapak Tuhan ya, maaf. Saya lihat Buddha Juche itu ya, gedungnya begitu besar, begitu mewah, begitu megah ya. Mereka nggak pernah pikirkan memberi persembahan kepada mereka punya gedung itu ya. Mereka nggak pernah merasa sayang ya. Ya, karena saya latar belakang penyembahan berhala ya. Saya tahu kami kalau memberi persembahan itu kepada kelenteng, kepada apa itu, kami nggak pernah rasa sayang ya, kami memberikannya ya. Sehingga apa? Rumah-rumah kelenteng, rumah-rumah penyembahan mewah-mewah, megah-megah ya. Tetapi kita melihat banyak anak-anak Tuhan ini sekarang malah bimbang dan ragu memberikan persembahan kepada gereja ya. Memangnya gereja ini punya pendeta ya? Memangnya gereja ini punya pendeta ya? Gereja bukan punya pendeta. Gereja ini milik Tuhan ya. Gereja ini milik Tuhan ya. Jadi jangan kita merasa ya, beri persembahan ini nanti gereja jadi besar, kita rugi. Nggak akan pernah rugi ya. Semakin gereja kita diberkati Tuhan, maka semakin juga kita sebagai warga Jiguratan pasti diberkati Tuhan. Saya sangat diberkati kesaksian Pak Sarjito ya. Pak Sarjito mengatakan kepada saya, Pak Alay, John Willow begitu semangat, dia bilang dia siap membeli kayu-kayu katanya. Dia bilang siap, dia bilang kapan, dia tanya terus, dia bilang begitu semangat dia mau bangun di Fiona Beach itu ya, gedung ibadat kita yang baru itu, dia bilang dia mau bangun. Dia bilang, saya dengar Pak Sarjito bilang, dia bilang tak apa-apa lah rumah saya acak-acakan,
tetapi ini rumah Tuhan, kita harus bangun, kita utamakan rumah Tuhan katanya. Wow, saya bilang, ya, seorang kebun, ya, seorang cocok tanam sayuran, tanam buah, tetapi dia punya hati yang luar biasa, saya mengatakan, ya. Kita melihat sehingga John Welo dan keluarga Budi Samika sangat diberkati Tuhan. Ya, itu karena hatinya, ya, ingin membangun gedung tempat jemaat bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Sehingga ya, kemarin kita merayakan ulang tahun anaknya Caleb. Ya, kita melihat luar biasa keluarga ini diberkati Tuhan. Ya, biasanya orang-orang seperti, ya maaf ya, orang keluarga sini biasanya agak susah ya, agak sulit ya. Tetapi kita lihat ini hanya anaknya ulang tahun, saya dengar potong babi 1 ekor. Ya, potong babi 1 ekor, ya. Berarti karena apa? Karena dia mengasihi, ya, gereja Tuhan, rumah Tuhan, ya. Mari kita, ya, punya komitmen dan konsisten gitu Tuhan, ya. Biarpun rumah kita mungkin acak-acakan, ya, tanda kutip mungkin acak-acakan, tetapi biarlah rumah Tuhan, gereja Tuhan lebih megah, ya, lebih orang melihat, wah, orang Kristen luar biasa, gerejanya, gedungnya, ya, sangat diberkati Tuhan, ya. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum, ya, seperti minyak wangi itu, minyak narot yang mahal itu membawa keharuman bagi nama Tuhan, membawa haruman bagi gereja Tuhan, ya. Jadi gereja ini bukan milik pendeta, tetapi gereja ini milik kita semua. Gereja ini milik Tuhan. Amin. Ya,